Bab 2851. Klan Ye. Tandus kuno. Kota tandus perang. Saat ini, mayat bertumpuk di mana-mana di tembok kota tandus perang. Di atas tembok kota, ada bendera besar dengan dua karakter besar di atasnya, Gritchu. Gritchu. Setelah setengah bulan pertempuran berdarah, Gritchu akhirnya merebut kota tandus perang. Terenochu berdiri di tembok kota dan melihat ke depan. Sejauh yang dia bisa lihat, ada gurun. Dia ingin melihat ke balik gurun tersebut, namun kesadaran ilahi terhalang oleh kekuatan misterius dan tidak dapat bergerak maju lagi. Di sana ada dunia yang lebih luas. Setelah pertempuran berdarah, Terenochu juga terluka parah, dan seluruh lengan kanannya hilang. Tidak hanya itu, Gritchu juga kehilangan ribuan elit. Tapi, itu semua sepadan. Jika bisa mendapatkan kota tandus perang ini, maka pasukan ekspedisi Gritchu akan memiliki dasar di tandus kuno ini. Saat ini, seorang pemuda berjalan ke arah Terenochu. Tiochu. Terenochu memandang Tiochu. Tiochu berlumuran darah, seolah-olah dia baru saja mandi darah. Melihat Tiochu, senyuman muncul di wajah Terenochu. Dia cukup puas dengan junior ini. Dalam pertempuran ini, Tiochu membunuh 1.900 alam kosong pencerahan hati dan 1 alam kosong terobos hati. Rekor ini menduduki peringkat pertama dalam pertempuran ini. Harapan. Inilah harapan Gritchu untuk masa depan. Yang terpenting di generasi mendatang, tidak akan ada pertikaian di Gritchu, tidak akan ada perselisihan calon kepala keluarga. Karena Tiochu sangat luar biasa, para jenius lainnya di Gritchu begitu putus asa. Selain itu, Tiochu juga meyakinkan para jenius lainnya di klan. Artinya generasi penerus keluarga Chu akan sangat bersatu. Terenochu melambai pada Tiochu, "Sini." Tiochu menghampiri Terenochu. Terenochu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke gurun di kejauhan. "Apakah kamu melihat gurun itu?" Tiochu mengangguk. Terenochu berkata dengan lembut, "Di dunia yang jauh di luar gurun, ada kota suci yang legendaris. Di kota itu, ada kaisar langit kuno agung yang tak tertandingi yang terkubur. Dikatakan bahwa pria ini tak tertandingi di dunia dulu dan sekarang, dan memiliki legenda yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Sayang sekali aku tidak dilahirkan di era itu dan tidak dapat melihat wajahnya." Tiochu melihat keluar gurun dengan ekspresi tenang. "Mereka yang datang setelahmu mungkin tidak lebih buruk dari mereka yang datang sebelummu." Tiochu tertegun, lalu tertawa. "Oke. Kamu punya ambisi seperti itu, bagus. Haha." Pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba retak, dan detik berikutnya, sesosok orang tua berjubah putih muncul. Melihat orang tua bertubuh putih ini, ekspresi Terenochu langsung menjadi serius. Alam Macross. Pertama kali dia melihat alam Macross. Begitu tetua berjubah putih muncul, tekanan mengerikan menyelimuti seluruh kota tandus perang. Pada saat ini, para elit Master Gritchu ini hanya bisa gemetar. Semua orang merasakan penindasan yang fatal. Dan ini bukanlah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh tetua berjubah putih. Terenochu memandangi tetua berjubah putih di langit. Sorot matanya sangat serius, tetapi lebih banyak adalah jiwa pertarungan. Apakah ini Master Alam Macross yang tak terkalahkan? Pada saat ini, tetua berjubah putih melambaikan lengan bajunya, dan tekanan tak kasat mata itu tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Di lapangan, semua Master Gritchu menghela nafas lega. Mata tetua berjubah putih langsung tertuju pada Tiochu. "Aku tetua rekrutan Great Wei, Bingousu. Aku datang hari ini untuk kamu." Tiochu menatap langsung ke arah tetua berjubah putih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bingousu menatap Tiochu.
apakah kamu ingin bergabung dengan Great Way? Masuk Great Way. Diam-diam, beberapa master tiba-tiba menunjukkan tatapan cemburu. Great Way. Di tanah tandus kuno yang tak ada habisnya ini, inilah kekuatan super yang bisa masuk 10 besar. Begitu memasuki Great Way, benar-benar setara dengan memasuki gerbang naga. Tapi saat ini, Tiochu menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan kamu, senior, aku tidak ingin bergabung dengan kekuatan lain. Mendengar ini, semua master diam-diam tercengang. Menolak. Orang ini ternyata menolak bergabung dengan Great Way. Di atas tembok kota, Bingsu memandang Tiochu, apakah kamu yakin? Tiochu mengangguk. Setelah Bingsu terdiam beberapa saat, dia berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan keberuntungan khusus, dia berbeda. Jika kamu tidak mau, aku kira karena ada peluang lain. Kalau begitu, Great Way tidak akan memaksa. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah token perlahan melayang di depan Tiochu. Nona kedua memberitahuku bahwa jika kamu tidak ingin bergabung dengan Great Way, maka aku akan memberimu token ini untuk membangun hubungan yang baik. Token ini adalah token Great Way. Jika kamu dalam bahaya, jika kamu mengaktifkan token ini, Great Way pasti akan datang menyelamatkan kamu. Tiochu ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk sedikit, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia mengambil token Great Way. Tentu saja dia tidak akan menolak. Ini adalah kebaikan orang lain. Jika dia menolak, maka orang lain akan menunjukkan niat jahatnya. Bingsu mengangguk pelan, Tuan Muda Chu, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke langit. Tuan Muda. Di lapangan, Master Great Chu sangat bersemangat. Ini pertama kalinya mereka bertemu dengan Master Alam Cross. Tidak hanya itu, pihak lain juga sangat menghormati calon kepala keluarga Tiochu. Kebanggaan. Pada saat ini, semua Master Great Chu bangga dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba menghampiri Tereno Chu. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Jenderal Chu, telah terjadi perubahan dalam klan. Ada perubahan dalam klan. Mendengar ini, Tereno Chu sedikit mengernyit. Orang tua itu membuka telapak tangannya, dan jimat transmisi suara melayang di depan Tereno Chu. Sesaat kemudian, kerutan Tereno Chu semakin dalam. Tiochu memandang Tereno Chu, paman ketiga, ada apa? Tereno Chu berkata dengan suara yang dalam, alam Great Chu dihancurkan oleh orang lain. Banyak orang meninggal secara tragis. Mendengar hal itu, Tereno Chu sedikit mengernyit, apakah penguasa tiada batas itu? Tereno Chu menggelengkan kepalanya, bukan. Tereno Chu sedikit bingung, lalu siapa yang bisa menghancurkan dunia Great Chu? Tereno Chu berkata dengan suara yang dalam, dikatakan itu adalah orang bernama Mile Ye dan Quincy dari alam semesta tiada batas. Tiochu berkata dengan suara yang dalam, aku belum pernah mendengarnya. Setelah Tereno Chu terdiam beberapa saat, dia berkata, aku akan kembali. Tiochu segera berkata, aku bersama paman ketiga. Tereno Chu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, pimpin mereka untuk berjaga di sini dan kemudian berkultivasi. Tiochu ragu-ragu untuk berbicara. Tiochu berkata sambil tersenyum, aku bisa kembali sendiri. Sambil berkata demikian, dia terdiam lalu berkata, jika terjadi sesuatu pada aku, kalian tidak boleh langsung memimpin pasukan kembali, karena jika terjadi sesuatu pada aku, berarti masalahnya tidak sederhana. Tiochu mengangguk, dimengerti. Tiochu mengangguk, mulai sekarang, pasukan ekspedisi Great Chu untuk sementara akan dikendalikan olehmu. Tiochu berkata dengan serius, baik. Tereno Chu mengangguk sedikit,
lalu berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Tio Chu memandang ke langit di kejauhan, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Tio Chu. "Anak kecil, apakah kamu menyesal bergabung dengan Great Wei sekarang? Biar ku beritahu, Great Wei ini adalah salah satu dari 10 kekuatan super teratas di negeri tandus kuno. Great Chu sekarang di mata orang-orang sungguh lebih buruk dari semut." Tio Chu tersenyum dan berkata, "Tetua Huang, ada kamu di sini, apakah aku perlu bergabung dengan Great Wei?" Suara itu tiba-tiba tertawa, "Kamu tahu cara menyanjungku, tapi aku suka mendengarnya, haha." Tio Chu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tetua Huang, bisakah kamu ceritakan tentang masa lalumu?" Setelah hening beberapa saat, suara itu berkata sambil tersenyum, "Apa yang bisa dikatakan tentang masa lalu?" Tio Chu tersenyum, penasaran. Suara itu berkata, "Biar ku beritahukan padamu, di mataku, tandus kuno, kecuali klan Ye, yang pernah menduduki peringkat nomor 1, semua kekuatan lain di mataku adalah semut." Tio Chu sedikit menyipitkan matanya, "Klan Ye?" Suara itu berkata, "Marga terbesar di zaman dahulu dan modern, di dalam klan itu, memang terdapat orang-orang berbakat dalam jumlah besar. Setiap generasi memiliki seorang pejuang kebanggaan yang terbaik di era kontemporer. Dari zaman dahulu hingga saat ini, kecuali Kaisar Langit Kuno lahir, klan Ye ini hampir tak terkalahkan. Hanya ketika Kaisar Langit Kuno lahir, klan Ye berhasil dikalahkan. Namun meski begitu, klan Ye tetap berani menghadapi Kaisar Langit Kuno." Sambil mengatakan itu, dia berhenti sejenak lalu berkata, "Generasi klan Ye itu juga memiliki seorang pejuang kebanggaan bernama Kaisar Ye. Orang ini sungguh luar biasa, sama hebatnya dengan generasi leluhur keluarga Ye manapun. Sayangnya, dia kebetulan bertemu dengan Kaisar Langit Kuno." Tio Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah dia tidak sebaik Kaisar Langit Kuno?" Suara itu berkata, "Tidak sebaik itu." Tio Chu terdiam. Suara itu berkata dengan lembut, "Itu Kaisar Langit Kuno, majikan pena kebenaran agung secara pribadi memproklamirkannya sebagai kaisar. Dia sendirian melawan 9 Raja Suci dari Istana Raja Suci Dimensional 9. Ih, dalam hidupku, pada dasarnya aku tidak salut pada orang lain, tapi aku salut pada Kaisar Langit Kuno ini." Tio Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana Kaisar Langit Kuno itu bisa mati?" Tetua Huang menghela nafas dengan suara rendah, "Dia sungguh sial." Setelah Tio Chu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tetua Huang, mengapa keluarga Ye tidak memperjuangkan kota suci itu?" Tetua Huang berkata, "2 alasan. Pertama, rasa hormat. Meskipun Kaisar Ye juga merupakan generasi jenius, pada saat itu, dia juga mengagumi Kaisar Langit Kuno. Mayat Kaisar Langit Kuno dirampas paksa oleh dia dengan membobol alam semesta dimensional 9. Dia sendiri juga yang menguburkan Kaisar Langit Kuno di kota suci. Alasan kedua adalah kebanggaan. Sebagai kebanggaan klan Ye, seluruh klan Ye tidak akan bersaing memperebutkan warisan Kaisar Langit Kuno. Tak hanya itu, Kaisar Ye secara pribadi menetapkan aturan leluhur saat itu, keluarga Ye tidak akan pernah bisa masuk ke kota suci jika tidak menjadi seorang kaisar." Tio Chu mengepalkan tangannya erat-erat, dan tanpa disadari darahnya mendidih. Kebanggaan. Klan Ye. Tio Chu mengingat 2 kata ini. Tetua Huang melanjutkan, "Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, aku tidak tahu siapa sosok perwakilan klan Ye sekarang. Anak muda, kamu harus ingat bahwa meskipun kamu memiliki keberuntungan istimewa yang legendaris, di generasi ini, kamu pasti si jenius bahkan bisa menjadi kaisar. Tapi ingat, jika bertemu dengan orang klan Ye ini, kamu harus berhati-hati dan jangan pernah meremehkan musuh."
Tio Chu mengangguk, jangan khawatir, Tetua Huang, aku tidak akan meremehkan siapapun. Tetua Huang tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu tidak perlu takut, kamu tidak lebih buruk dari siapapun di generasi ini. Aku percaya bahwa anugerah kaisar generasi ini pastilah kamu. Tio Chu sedikit penasaran, anugerah kaisar. Tetua Huang berkata, setelah Kaisar Langit Kuno menjadi kaisar, majikan pena kebenaran agung pernah meninggalkan pesan, anugerah kaisar diberikan setiap 10 juta tahun sekali. Tentu saja, jika dia tidak cukup baik, dia tidak akan menyegelnya. Dalam 10 juta tahun terakhir, majikan pena kebenaran tidak mengangkat kaisar satupun. Selain pemilik pena kebenaran agung secara pribadi memberikan anugerah kaisar, masih ada kaisar lain. Namun kaisar ini tidak dianugerahkan oleh pemilik pena kebenaran agung, melainkan oleh dunia. Master pertama tandus kuno bisa diberikan anugerah kaisar. Dan untuk menjadi master pertama tandus kuno, itu tidaklah sulit, haha. Dia tersenyum begitu liar dan bangga. Tio Chu tiba-tiba berkata, Tetua Huang, aku baru saja menerima surat dari klan Great Chu dihancurkan oleh seorang pemuda bernama Mile Ye. Tetua Huang mencibir, jangan khawatir, orang itu bukan dari klan Ye. Tio Chu penasaran, bagaimana kamu tahu? Tetua Huang berkata, orang-orang dari klan Ye telah berjuang melawan alam semesta dimensional sepanjang hidup mereka dan tidak akan pernah meninggalkan tanah tandus kuno. Apalagi jika pihak lain berasal dari klan Ye, aku akan bisa merasakannya. Anak muda, jadilah hati-hati dengan apa yang kamu katakan lain kali. Tidak sembarang orang dapat dianggap sebagai anggota klan Ye. Kamu baru saja mengatakan bahwa Mile Ye adalah anggota klan Ye. Ini merupakan penghinaan terhadap klan Ye. Tio Chu mengangguk, aku mengerti. Bersambung.